Shalom para sahabat dimanapun berada, jumpa lagi dalam Pastoring Home Ministry. Tidak terasa kita akan segera mengakhiri tahun ini. Sebelum mengakhirinya, mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenung dan memikirkan perjalanan panjang yang telah kita lewati ini bersama Tuhan. Akhir tahun selalu menghadirkan keheningan yang berbeda. Di tengah dunia yang terus bergerak tanpa henti, Tuhan memberi ruang agar kita berhenti sejenak, menenangkan hati dan memandang kembali perjalanan hidup yang telah kita lalui. Bagi kita orang percaya, akhir tahun bukan sekedar pergantian angka dalam kalender, melainkan momen rohani yang penuh makna. Di saat inilah kita diajak untuk menoleh ke belakang dengan syukur dan melangkah ke depan dengan iman. Menoleh atau menengok ke belakang seringkali membawa kita masuk ke dalam ruang batin yang penuh dengan perasaan bercampur aduk. Di sana tersimpan kenangan-kenangan indah yang membuat hati kita hangat dan bibir tersenyum. Momen-momen syukur, keberhasilan kecil maupun besar, serta perjumpaan-perjumpaan bermakna yang pernah kita alami. Namun pada saat yang sama, ingatan itu juga membuka kembali pengalaman-pengalaman pahit, kegagalan yang menyakitkan, kehilangan yang belum sepenuhnya pulih, kekecewaan yang meninggalkan luka, dan harapan-harapan yang seolah pupus di tengah jalan. Tahun yang telah kita lewati mungkin dipenuhi dengan berbagai pencapaian dan sukacita, tetapi juga diwarnai oleh air mata, pergumulan, dan doa-doa yang sampai hari ini belum menerima jawaban seperti yang kita harapkan. Dalam kejujuran, seringkali hati kita lebih cepat mengingat apa yang tidak berjalan sesuai rencana, kesempatan yang hilang, rencana yang gagal, atau jawaban Tuhan yang terasa tertunda, daripada menyadari betapa setianya Tuhan menopang langkah demi langkah hidup kita. Padahal di balik setiap musim yang sulit, ada tangan Tuhan yang tetap bekerja, memelihara, menguatkan, dan menjaga kita. Fakta bahwa kita masih berdiri hari ini, masih diberi nafas, kekuatan, dan pengharapan adalah bukti nyata kesetiaan Tuhan. Ketika kita menoleh ke belakang dengan kacamata iman, kita diajak bukan hanya melihat apa yang kurang atau belum terjadi, tetapi juga mengenali jejak penyertaan Tuhan yang setia menyertai kita sampai detik ini. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa mengingat merupakan bagian yang sangat penting dalam perjalanan iman. Bangsa Israel berulang kali diperintahkan oleh Tuhan untuk mengingat kebaikan dan perbuatan-perbuatannya yang besar, supaya hati mereka tidak dikuasai oleh keluhan, ketakutan, dan ketidakpercayaan. Tuhan berfirman, "Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lalui atas kehendak Tuhan Allahmu," Ulangan 8 ayat 2. Serta, "Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu," Ulangan 8 ayat 11. Perintah ini diberikan agar bangsa Israel tetap menyadari bahwa penebusan dari Mesir, pembebasan dari Mesir, pemeliharaan di padang gurun, dan keberlangsungan hidup mereka bukanlah hasil kebetulan, melainkan karya Tuhan yang setia. Mazmur juga menegaskan hal ini dengan berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Mazmur 103 ayat 2. Mengingat karya Tuhan menolong umatnya untuk melihat hidup dari perspektif iman, bahwa di tengah kesulitan, keterbatasan, dan kegagalan, Tuhan tetap hadir dan bekerja. Demikian pula bagi kita hari ini, ketika kita mengingat kembali perjalanan hidup sepanjang tahun yang telah berlalu, kita diingatkan bahwa setiap langkah, perlindungan, dan kekuatan yang kita miliki bukanlah kebetulan semata. Fakta bahwa kita masih berdiri di penghujung tahun, masih diberi kesempatan untuk hidup, bertumbuh, dan berharap adalah bukti nyata bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya dari hidup kita. Mengingat kebaikan Tuhan menolong kita melangkah ke masa depan dengan hati yang penuh syukur dan iman yang diperbaharui. Di titik inilah makna syukur menjadi sangat dalam. Syukur bukan sekedar ucapan terima kasih atas berkat yang menyenangkan. Syukur adalah sikap hati yang lahir dari pengenalan akan Allah,
yang berdaulat. Charles Spurgeon dengan tajam menuliskan bahwa syukur adalah kunci yang membuka pintu berkat Tuhan yang lebih besar. Ia mengingatkan bahwa tanpa syukur manusia mudah menjadi seperti bangsa Israel di padang gurun, melupakan semua mukjizat dan kebaikan Tuhan karena terlalu fokus pada kesulitan, masalah, dan pergumulan sendiri. Spurgeon tidak sedang berbicara tentang rasa puas diri, tetapi tentang hati yang sadar bahwa Tuhan tetap bekerja, bahkan ketika jalan hidup terasa berat. Syukur sejati tidak meniadakan penderitaan. Corrie ten Boom yang pernah ditangkap di penjara mengalami banyak kengerian dan penyiksaan di kamp konsentrasi Nazi Jerman pernah berkata bahwa tidak ada lubang di dunia ini yang terlalu dalam sehingga salib Tuhan tidak sanggup menjangkaunya. Dari pernyataan ini kita belajar bahwa syukur seringkali justru lahir di tempat yang paling gelap. Syukur bukan penyangkalan terhadap rasa sakit, melainkan pengakuan bahwa kedaulatan Tuhan tidak pernah berhenti, bahkan di tengah penderitaan yang paling dalam. Rasul Paulus menuliskan bahwa kehendak Allah bagi orang percaya adalah mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ia tidak sedang mengajarkan iman yang menutup mata terhadap realitas hidup, tetapi iman yang melihat lebih dalam dari sekedar keadaan di sekeliling. Ungkapan syukur menolong kita memahami bahwa Tuhan tidak hanya bekerja melalui prestasi, keberhasilan, kesuksesan, tetapi juga melalui proses yang membentuk karakter dalam masa-masa sulit. Kerendahan hati ketika direndahkan dan dihina oleh orang lain, dan ketergantungan kita kepadanya dalam setiap peristiwa. Namun, refleksi akhir tahun tidak berhenti pada syukur. Menoleh ke belakang dengan jujur juga mengajak kita untuk belajar melepaskan semua yang selama ini membebani hidup kita. Banyak orang percaya masih terus membawa beban masa lalu yang seharusnya sudah diserahkan kepada Tuhan. Luka yang belum disembuhkan, kepahitan yang disimpan diam-diam, penyesalan yang terus dipelihara, semuanya membuat hati berat melangkah ke depan. Tuhan tidak memanggil kita untuk hidup terikat pada kegagalan masa lalu, melainkan hidup dalam anugerah yang memulihkan. C.S. Lewis pernah menegaskan bahwa bahaya besar kehidupan rohani seseorang adalah membiarkan masa lalu yang tidak bisa diubah menguasai masa depan yang seharusnya masih terbuka. Melepaskan bukan berarti melupakan, tetapi mempercayakan seluruh masa lalu kita kepada Tuhan yang berdaulat dan penuh kasih. Akhir tahun menjadi kesempatan untuk berkata dengan iman, Tuhan, aku menyerahkan apa yang tidak bisa kuubah, dan aku percaya kasih karunia-Mu lebih besar dari kegagalanku. Setelah menoleh ke belakang dengan syukur dan hati yang dilepaskan, barulah kita siap melangkah ke depan. Melangkah ke depan selalu mengandung ketidakpastian. Tuhan, tahun yang baru terbentang seperti jalan yang belum pernah kita lalui. Kita tidak tahu apa yang menanti, tantangan apa yang akan datang, atau perubahan apa yang harus kita hadapi. Namun, iman Kristen tidak pernah bergantung pada situasi, kondisi, atau pengalaman hidup. Iman kita bertumpu pada kepastian bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat, setia, memelihara, mengatur segala sesuatunya dengan indah. Penulis buku populer The Purpose Driven Life, Rick Warren, dengan penuh keyakinan menegaskan bahwa iman sejati bukanlah soal melihat jalan hidup dengan jelas terlebih dahulu, melainkan keberanian untuk melangkah ketika jalan itu masih gelap dan penuh ketidakpastian. Ia menggambarkan iman sebagai langkah percaya ke dalam kegelapan, bukan karena keberanian kosong, tetapi karena keyakinan bahwa tangan Tuhan selalu siap menangkap dan menopang. Iman lahir bukan dari kepastian manusia, melainkan dari kepercayaan kepada karakter Allah yang setia. Karena itu,
Iman tidak menjanjikan hidup tanpa kesulitan, tetapi menjamin kehadiran Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya dalam setiap musim kehidupan. Dalam konteks memasuki tahun baru, Rick Warren seolah-olah mengingatkan kita bahwa pergantian tahun bukan terutama tentang membuat resolusi, target, atau rencana pribadi, melainkan tentang penyerahan hidup sepenuhnya, total, kepada Tuhan. Banyak orang sibuk menyusun daftar tujuan, namun lupa bahwa inti kehidupan orang percaya adalah hidup yang diserahkan, bukan dikendalikan sendiri. Resolusi tanpa penyerahan hanya menjadi usaha manusia yang rapuh, tetapi penyerahan membuat setiap langkah berada dalam tuntunan kasih karunia Tuhan. Dengan demikian, iman mengarahkan orang percaya untuk tidak sekedar bertanya apa yang ingin dicapai, melainkan kepada siapa hidup ini dipercayakan, karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Penulis Kristen ternama lainnya, A.W. Tozer, menambahkan kedalaman pemahaman tentang iman dengan mengatakan bahwa iman sejati melihat yang tak kelihatan dan bertindak seolah-olah itu nyata. Iman membuat orang percaya melangkah bukan karena semua jawaban sudah ada, melainkan karena mereka mengenal pribadi yang memegang masa depan. Melangkah dengan iman berarti taat meski jalan belum sepenuhnya jelas, percaya meski hasil belum terlihat. Dalam praktik hidup sehari-hari, iman itu terwujud dalam kesetiaan yang sederhana namun konsisten. Iman terlihat ketika kita tetap berdoa walau belum melihat jawaban, tetap hidup benar walau dunia menawarkan jalan pintas, tetap mengasihi walaupun pernah disakiti, dan tetap berharap walau keadaan belum berubah. Seperti kesaksian Rasul Paulus, hidup orang percaya adalah hidup yang dijalani dengan satu tekad, menyelesaikan panggilan Tuhan dengan setia apapun resikonya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. 2 Timotius 4 ayat 7, itu kata Paulus. Syukur dan iman tidak dapat dipisahkan. Ungkapan syukur menolong kita melihat kembali karya Tuhan di masa lalu, sementara iman memberi kita keberanian untuk menyerahkan masa depan kepadanya. Syukur tanpa iman membuat kita terjebak pada nostalgia. Iman tanpa syukur membuat kita mudah gelisah. Tetapi ketika keduanya berjalan bersama, hidup orang percaya menjadi kesaksian tentang kesetiaan Allah dari generasi ke generasi. Akhir tahun bukanlah akhir cerita hidup kita. Ia hanyalah satu bab dalam kisah besar karya Allah. Ketika kita menoleh ke belakang dengan syukur, kita belajar mengenali jejak tangan Tuhan yang mungkin dulu tidak kita sadari. Ketika kita melangkah ke depan dengan iman, kita menyerahkan diri pada tuntunan Tuhan yang setia memimpin hari demi hari. Di sanalah kita menemukan damai yang sejati, bukan karena hidup bebas dari masalah, tetapi karena hidup berada di dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Kiranya Tuhan memimpin dan memberkati kita semua melalui pembahasan ini. Sahabat, sebelum mengakhiri perenungan ini, saya ingin kita semua membuka hati berdoa bersama, menyerahkan hidup kita di penghujung tahun ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang setia, di penghujung tahun ini kami datang dengan hati yang terbuka di hadapan-Mu. Kami menoleh ke belakang dan mengakui bahwa setiap langkah hidup kami ada dalam penyertaan. Terima kasih untuk berkat yang kami nikmati, dan terima kasih pula untuk proses yang membentuk iman kami selama ini. Ajarlah kami bersyukur bukan hanya ketika hidup berjalan mudah, tetapi juga ketika kami harus melewati lembah yang gelap. Sembuhkan hati kami dari luka masa lalu, lepaskan kami dari beban yang tidak Kau hendaki kami pikul, dan penuhi jiwa kami dengan damai sejahtera. Saat kami melangkah ke depan menuju hari-hari yang baru, kami mengakui bahwa kami tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Namun kami percaya kepada Allah yang memegang hari esok. Pimpinlah langkah kami, teguhkan iman kami, dan ajar kami hidup dalam penyerahan yang penuh kepadamu.
Biarlah hidup kami menjadi kesaksian bahwa Engkau adalah Allah yang setia, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Rekan-rekan, apabila pesan ini memberkatimu, bagikanlah kepada para sahabat yang lain. Sampai jumpa kembali dalam pembahasan menarik lain. Tuhan Yesus memberkati.